Assalamualaikum. Di video kali ini akan menceritakan tentang Kak Belva, kakaknya Keitaro yang pertama mau berangkat balik pondok. Jadi kemarin hampir selama kurang lebih 4 bulan di rumah karena memang pandemi COVID kemarin. Setelah kelulusan dari kelas 3 SMP yang juga di pondok tersebut, terus libur panjang ke jenjang sekolah SMA, jadi liburnya ekstra sampai 4 bulan ada di rumah. Dan tanggal 2 Agustus ini adalah hari dimana mengharuskan untuk kembali ke pondok dengan syarat seperti biasa sudah vaksin dan memang rapid antigen dulu yang hasilnya negatif. Karena kebijakan pondok dengan mengulur sampai selesainya PPKM yang ditetapkan pemerintah terakhir tanggal 2 Agustus, dan tanggal 2 Agustus itu juga anak-anak yang kemarin yang sempat balik pondoknya mundur karena keadaan pandemi COVID-19, dan tanggal 2 Agustus ini memang sudah diwajibkan untuk balik pondok. Dari perjalanan masuk tol Madiun sampai akhirnya kita sampai tol yang exit Jombang dan masuk ke kota santri Jombang. Dalam perjalanan balik pondok ini ke Pondok Darul Ulum Jombang itu Kak Belva diantar mama, papa, adiknya Keitaro, Haya, dan omanya. Kalian juga ikut mengantar, sekalian menjenguk. Ada omnya Kak Belva yang juga sama ada di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Jadi di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang ini Kak Belva sudah masuk tahun keempat. Jadi masuk pondok itu dari 1 SMP. Jadi selama 3 tahun SMP juga di Pondok Pesantren Darul Ulum, dan ini jenjang SMA-nya juga masih tetap melanjutkan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang itu salah satu pondok pesantren yang bagus, besar, terkenal di Jawa Timur, utamanya di kota santri, di kota Jombang. Dan khasnya kalau di Pondok Pesantren Darul Ulum itu ada banyak jenjang sekolah dari SMP, SMA, dan universitas atau kuliah. Di situ tuh semua di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Ulum, tapi nanti ada asrama-asrama yang dibawahi oleh para kiainya atau para anak-anak keturunan kiai pendiri dari Pondok Pesantren Darul Ulum. Jadi seperti saat ini tuh dari masuk Pondok Pesantren Darul Ulum kelas 1 SMP dulu, Kak Belva itu masuknya di asrama Hidayatul Quran atau Haki. Di asrama itu masing-masing asrama pastinya punya aturan sendiri-sendiri. Jadi kalau di Pondok Pesantren Darul Ulum yang asramanya Haki itu memang lumayan lebih ketat dibanding asrama-asrama yang lain dari segi pendidikan untuk pelajaran diniyah dan aturan-aturan yang ditetapkan selama menjadi santri di dalam asrama tersebut.
Dan ini suasana pondok memang kelihatan sepi karena kalau di musim pandemi ya gini, sekolah yang luring masuk itu bergantian. Hari ini Senin anak santri laki-laki, lalu nanti kalau Selasanya baru santriyah atau santri yang perempuan, santriwatinya yang sekolah. Jadi memang suasananya ini sepi karena memang anak-anak masih bergantian untuk balik ke pondok. Dan disinilah momen lagi dimana walaupun sudah bertahun-tahun tinggal di pondok, pasti momen haru, sedih, senang, rasa berpisah untuk belajar, untuk keluarga yang melepas mengantarkan ke pondok, itu pasti ada terus suasananya, dimana kalau mengantar anak ke pondok itu ada rasa haru biru, rasa bahagia tapi juga sedih. Tapi apapun itu, anak yang sudah terpilih bisa masuk ke pondok pesantren kerasan dan nyaman belajar menuntut ilmu dan akhlak di pondok pesantren, insya Allah itu sudah anak-anak yang terpilih, anak-anak yang memang diberikan kekuatan lebih oleh Allah untuk dia mampu menjadi anak pondok. Jadi bersyukur bunda-bunda yang anak kita mau kerasan menuntut ilmu di pondok pesantren. Pada saat sampai di pondok, seperti biasa barang-barang bawaan ditaruh dulu untuk disemprot sejenis desinfektan biar steril. Lalu juga menunggu petugas, karena ini bertepatan masih jam 12:30 siang, dan petugas yang untuk mengecek barang dan mengantarkan masuk ke dalam pondok itu mulai lagi bertugas jam 1 siang. Akhirnya kita sempatkan dulu untuk sholat zuhur berjamaah dan makan siang dulu, baru nanti balik lagi ke pondok untuk mengantarkan Kak Belva. Dan ini setelah selesai melaksanakan sholat dan makan siang, kita balik lagi ke pondok karena jamnya juga sudah menunjukkan jam 2 siang. Insya Allah petugasnya sudah ada di tempat untuk mengecek barang bawaan dan juga untuk mengurus administrasi ke kantornya, yang biasanya di situ nanti kita menunjukkan dulu hasil tes rapid dan pembayaran dari daftar ulang sudah lunas apa belum. Jadi di sini proses administratifnya untuk datangnya anak-anak balik pondok itu diselesaikan dulu di kantor. Setelah itu beres semua, baru bisa masuk ke pondoknya. Masuk ke pondok pun kan ada gedungnya sendiri untuk santri dan santriwati. Jadi kalau untuk yang santriwati laki-laki, walaupun itu ayah kandung pun tidak boleh mengantarkan sampai masuk ke dalam asramanya. Jadi di sini yang mengantarkan mamanya dan omanya. Dan momen bahagia, menyedihkan, mengharukan dimulai di sini. Pesan-pesan moral, pesan-pesan penyemangat, pesan-pesan untuk senantiasa menjadi anak yang sholihah, pasti membuat suasana walaupun sudah berkali-kali balik pondok itu tetap saja rasa sedih itu. Apapun itu, putra-putriku tercinta yang masuk pondok pesantren, jadilah anak-anak yang soleh-solihah, anak-anak yang berbakti pada orang tua, bermanfaat dunia akhirat, sukses kalian dunia akhirat. Dan sekian video ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan share. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan ya guys videoku yang selanjutnya.